Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan bimbingan kelompok secara online. Nah, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Sebelumnya, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah bersedia hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok secara virtual ini. Walaupun secara virtual, semoga kalian tetap semangat ya. Siap, Ibu. Semangat, Bu. Nah, untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar, bermanfaat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ingin bertanya, apakah kalian semua di sini sudah saling mengenal satu sama lain? Sudah, Ibu. Ada yang belum mengenal, Bu. Belum, Bu. Oke, kalau begitu agar semuanya lebih mengenal lagi dan akrab lagi, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nanti secara berurutan, kalian menyebutkan nama, kelas, dan asalnya dari mana. Dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Retno Dina Witasari. Ibu di sini sebagai pemimpin bimbingan kelompok ini. Bisa dipanggil Bu Retno. Kemudian dilanjutkan dari teman-teman. Baik, Ibu. Perkenalkan, nama saya Amalia Nafisa. Saya dari kelas 12, Agama 1. Saya dari Semarang. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Muli Sinaliu. Saya dari kelas IPS 2. Saya dari Jakarta. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Atik Sofiana. Saya dari kelas 12 IPA 3. Saya dari Tegal. Baik, perkenalkan Bu, teman-teman semua, nama saya Muhammad Sofiano. Saya dari kelas IPA 6, asli saya Semarang. Oke, semuanya sudah saling mengenal ya. Baik teman-teman semuanya, perkenalan kita sudah selesai. Kita lanjut ya. Nah, Ibu mau bertanya, apakah kalian semua di sini itu sudah tahu apa sih itu bimbingan kelompok atau ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum, Bu. Izin menjawab, Bu. Belum. Silakan, yang mau menjawab, ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Saya, Bu. Ya, Mbak Atik. Jadi sebelumnya saya belum pernah melakukan bimbingan kelompok, tapi yang saya tahu itu bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan kelompok di mana pemimpin kelompok itu menyiapkan informasi tertentu, seperti itu, Bu. Ada Ya, yang saya, lain? Bu. Ya, Oke, saya, Bu. Mbak Amalia. Menurut saya belum pernah melakukan bimbingan kelompok nih, Bu. Tapi menurut saya bimbingan kelompok itu adalah sebuah bantuan dari seorang pembimbing itu kepada siswa atau kepada kliennya, Bu. Oke. Mas Aliyu atau Mas Joko mau berpendapat? Jelas untuk teman-teman. Oke. Mungkin tadi dari Mbak Atik dan Mbak Amalia, bagus sekali apa yang disampaikan. Jadi, bimbingan kelompok di sini adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dia memanfaatkan dinamika kelompok ini. Jadi, dalam artian, semua anggota dalam bimbingan kelompok ini saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Mungkin itu, apakah ada yang mau ditanyakan terkait bimbingan kelompok ini, pengertiannya? Izin, Bu, jadi untuk pengertian dari bimbingan kelompok itu sendiri mungkin sudah jelas ya. Nah, yang sekarang saya tanyakan itu adalah apa sih tujuan dari bimbingan kelompok ini? Oke, ada yang mau berpendapat? Ada yang tahu apa tujuan dari bimbingan kelompok ini? Saya, Bu, Ya, Mas menjawab Joko. sedikit. Bimbingan kelompok itu apa ya? Tujuannya itu untuk menyelesaikan masalah secara
sama sih. Hmm, Sedikit aja Oke, itu. Oke, terima kasih Mas Joko. Mungkin di sini Ibu akan memperjelas ya. Jadi tujuan adanya bimbingan kelompok ini untuk melatih kemampuan kalian dalam berkomunikasi antar anggota kelompok. Misalnya nih, keberanian dalam mengungkapkan pendapatnya di anggota yang lain. Mungkin di teman-teman kalian itu ada yang masih malu, ragu di depan orang lain seperti itu. Nah, dengan bimbingan kelompok ini kalian bisa melatih keberaniannya untuk mengungkapkan pendapatnya, ide atau saran. Kemudian melatih sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Jadi di sini saling mengutarakan pendapatnya, saling menghormati ketika salah satu anggota kelompok itu sedang berbicara seperti itu. Terima kasih Bu penjelasannya. Ya, Makasih, Bu. oke. Saya mau bertanya, Bu. Ya, apa Mas Alyu? Untuk perencanaannya sendiri itu bagaimana ya, Bu? Oh, mungkin maksud Mas Alyu itu pelaksanaannya. Iya, pelaksanaannya, ya itu maksud saya. Oke. Pelaksanaan Well, bimbingan teman-teman di sini kelompok. kan belum pernah melakukan bimbingan kelompok ya. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu. Nah, jadi yang pertama itu masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan ini secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, ataupun saran, serta perasaan yang kalian rasakan pada saat ini. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok sedang berbicara. Jadi setiap salah satu anggota itu menyampaikan tanggapan atau saran, ide, maka anggota kelompok harus mendengarkannya, memperhatikannya. Kemudian yang ketiga yaitu dalam bimbingan kegiatan kelompok ini kita membahas sebuah topik permasalahan. Nah, nanti Ibu akan jelaskan apa yang akan kita bahas. Nah, kalian perlu tahu bahwa dalam bimbingan kelompok ini ada dua topik. Yang pertama yaitu topik bebas, dan yang kedua yaitu topik tugas. Nah, topik bebas ini adalah topik yang dipilih oleh anggota kelompok dengan kesepakatan anggota kelompok. Sedangkan topik tugas adalah topik yang dipilih oleh pemimpin kelompok. Nah, pemimpin kelompok di sini adalah Ibu. Jadi nanti Ibu yang akan menentukan topiknya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan topik tugas. Jadi Ibu yang akan menentukan topik apa yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok ini ya. Kemudian yang terakhir yaitu kita mengadakan evaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok nanti berakhir. Nah, setelah Ibu jelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini, apakah kalian sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana teman-teman? Sudah paham Bu. Paham? Paham. Oke, nah kalian juga perlu tahu bahwa dalam bimbingan kelompok ini juga ada asas-asas seperti asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kenormatifan, dan asas kerahasiaan. Nah, asas ini yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Di sini para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas dalam kelompok. Jadi kalian semua harus menyimpan rahasia dari masing-masing anggota. Jangan orang lain itu mengetahui selain di bimbingan kelompok ini. Kemudian yang kedua yaitu asas keterbukaan. Nah, para anggota bebas mengemukakan pendapatnya, baik ide, saran, terus ataupun tentang apa saja yang dirasakannya dan dipikirkannya. Jadi tanpa ada rasa ragu dan malu-malu untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Jadi di sini teman-teman dengan sukarela datang untuk mengikuti bimbingan kelompok tanpa adanya paksaan dari teman atau pemimpin kelompok. Kemudian yang terakhir yaitu asas kenormatifan, yaitu semua yang dibicarakan di dalam bimbingan kelompok ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma ataupun kebiasaan yang berlaku. Nah, itu yang perlu kalian pahami bahwa di bimbingan kelompok itu juga ada asas-asasnya. Bagaimana teman-teman? Kalian sudah paham? Ibu, jadi bimbingan ini bersifat rahasia ya, Bu? Ya, betul. Jadi bimbingan kelompok ini bersifat rahasia. Jadi di masing-masing anggota kelompok ini harus menjaga apa yang telah kita bicarakan dalam bimbingan kelompok ini agar tidak menjadi pembicaraan umum. Seperti itu.
Nah, untuk memulai kegiatan ini, mari kita sepakati dulu teman-teman. Kira-kira berapa lama kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini? 30 menit, Bu. Ada yang lain? Bagaimana kalau 40 menit, Bu? Oke, baiklah. Kita sepakati saja ya, 45 menit untuk bimbingan kelompok ini. Nah, apabila nanti perlu ada tambahan waktu, kita sepakati kembali. Siap, Bu. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, Ibu mau mengajak kalian untuk bermain games nih. Nah, agar otak kalian itu fresh. Bagaimana, teman-teman? Baik, Bu. Siap, Bu. Gamenya game apa ya, Bu? Game apa, Bu? Game apa? Oke, Ibu kasih instruksi ya. Jadi petunjuknya, ketika Ibu bilang, ada kata saya bilang, melakukan hal yang Ibu inginkan, nanti kalian lakukan. Tapi kalau tidak ada kata saya bilang, jangan lakukan. Kalian paham? Contohnya nih, contohnya saja ya. Kita sebelum masuk ke ice breaking-nya ya. Contohnya nih, saya bilang pegang pipi. Nah gitu. Terus pegang pipi. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya jangan Nah, dilakukan. salah. Mas Aliyu salah. Jadi kalian harus konsentrasi apa yang Ibu perintahkan. Kalian Baik, paham? Bu. Insya Allah Paham, kita Bu. paham. Oke, kita mulai Paham, ya. Oke, kita Oke. mulai. Pegang mata. Ayo, pegang mata. Ya, salah, Bu. Konsentrasi Mbak Amalia. Siap, Ibu. Oke, selanjutnya ya. Saya bilang pegang telinga. Oke. Semuanya konsentrasi nih. Oke, satu lagi. Saya bilang pegang hidung. Oke, semuanya berkonsentrasi nih. Kita beri aplaus buat semuanya. Oke. Bagaimana? Sudah merasa fresh kembali, teman-teman? Udah, Bu. Yes, Bu. Udah, Bu. Gantian, Bu. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan kembali nih. Tapi jangan lupa untuk mengemukakan apa yang kalian pikirkan dan rasakan, karena itu merupakan salah satu tujuan dari bimbingan kelompok yang akan kita bicarakan nanti. Siap, Bu. Baik, Ibu. Oke. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak nih topik apa yang akan kita bahas? Apa ya, Bu? Apa sih ya, Bu? Mungkin itu kali apa sih caranya? Kita kan kelas 12 nih ya, Bu. Jadi kita perlu memahami bagaimana sih cara untuk melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya seperti itu. Mungkin itu, Bu. Oke, baik Mbak Atik, terima kasih. Betul banget Mbak Atik. Di sini Ibu akan mengambil topik pembahasan bimbingan kelompok ini terkait perencanaan studi lanjut ke jenjang perkuliahan. Mungkin dari teman-teman semua kan ingin melanjutkan ke perkuliahan ya. Nah, Ibu ingin tahu sih seberapa. Ya, mau, Bu. Ibu ingin tahu sebelumnya apakah kalian sudah pernah tahu jalur-jalur apa saja terkait pendaftaran ke jenjang perkuliahan? Hanya sekilas, Ibu, tahu dari informasi kakak kelas gitu, Bu, yang sudah lulus. Tapi belum secara mendetail. Oke. Ada yang lain? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Saya sering Ya. dengar ada jalur SNMPTN, SBM, dan jalur mandiri ya, Bu. Cuman belum mengetahui satu dari masing-masing itu, Bu. Jadi belum paham. Oke. Ibu mau bertanya nih, Mbak Amalia. Apa sih jurusan apa yang Mbak Amalia inginkan nantinya? Baik, Ibu. Saya itu tertarik tentang isu-isu kesehatan mental gitu, Bu. Jadi saya mungkin berpikirnya akan memilih jurusan psikologi mungkin, Ibu. Oke, bagus. Untuk Mas Aliu gimana nih? Mau masuk jurusan apa, Mas?
Hukum jelas, saya itu sangat suka dengan hukum, Bu. Jadi saya mau masuk hukum. Nah, bagus sekali nih. Mbak Atik mau apa? Mau masuk jurusan apa? Ya Bu, saya suka menghitung keuangan ya. Jadi saya tertarik dengan jurusan ini apa? Akuntansi. Oke, bagus juga nih. Berarti IPS ya. Mas Joko nih, mau jurusan apa Mas Joko? Kedinasan? Saya suka olahraga, Bu. Jadi kayak pengen langsung ke jurusan olahraga itu bisa nggak, Bu? Wah, bagus sekali nih jurusan-jurusan yang kalian inginkan dari teman-teman nih. Nah, Ibu mau bertanya, dari jurusan yang kalian inginkan itu, seberapa persiapannya sih dari sekarang ini? Masih awalan nih Bu, belum tahu langkah-langkahnya kayak gimana, persiapannya belum matang Bu. Yang lain? Persiapan persiapannya cuma belajar, Bu. Terus untuk apa arahan kemana gitu belum dapat. Itu sih, Bu. Itu gimana, Bu? Mohon Oke, bimbingannya, Bu. baik. Jadi Ibu jelaskan ya. Nanti ketika kita mendaftar perkuliahan itu ada beberapa jalur untuk masuk ke universitas, baik universitas swasta maupun negeri, dan ada pula kedinasan nih. Nah, yang pertama itu di bulan-bulan awal itu seperti Januari Februari itu kita fokus pada jalur SNMPTN. Nah, SNMPTN ini yaitu jalur di mana menggunakan nilai rapot. Jadi nilai rapot dari kalian kelas 10 sampai kelas 12 semester 1. Jadi 5 semester. Nah, dari situ kalian bisa masuk ke universitas yang kalian inginkan. Tapi kalian perlu ingat, nilai yang dari kelas 10 sampai kelas 12 itu harus naik. Ketentuannya itu untuk masuk ke universitas. Karena persaingan di luar sana pasti akan lebih berat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yaitu jalur SBMPTN. Nah, jalur SBMPTN ini kalian harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Karena ini berpotensi untuk melakukan ujian untuk masuk ke universitas. Jadi, kalian harus mempersiapkan belajarnya, kemudian mentalnya untuk mengerjakan soal SBMPTN. Nah, dari kedua jalur ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, dari semester 1 toh nilainya turun-turun gitu nggak bisa masuk ya, Bu ya? Oke, bagus pertanyaan dari Mas Aliu. Jadi, untuk ke daftar ke SNMPTN itu nanti ada minimal rata-rata untuk masuk ke perankingan SNMPTN. Jadi nanti ada perankingan sendiri. Nanti di rata-rata dari rapot semester 1 atau kelas 10 sampai semester 12 semester 1. Nah, nanti rata-ratanya berapa di rapot Mas Aliu, nanti ada minimalnya mungkin 85. Nah, itu masih bisa masuk ke perankingan, tapi belum tentu nanti lolos di perankingan universitas. Seperti itu. Baik, Bu. Ada yang lain? Jelas. Saya Bu, Iya, Kalau- bagaimana Mbak Amalia? dari jalur SNM itu kita pendaftarannya individu, maksudnya sendiri-sendiri atau dari sekolahan itu kayak mengarahkan gitu Bu? Terima kasih. Oh ya, oke. Nanti biasanya dari pihak BK ya akan mengarahkan bagaimana pengisian untuk SNMPTN. Nanti diarahkan per individu, nanti juga ada instruksi dari BK untuk bagaimana pengisiannya nanti bertahap seperti itu. Berarti dibimbing Bagaimana, ada gitu yang ya lain? Bu? Ya, betul. Nanti bakal dibimbing, tenang saja. Yang penting kalian sudah mempersiapkan bagaimana nilai rapotnya untuk masuk ke SNMPTN. Karena benar-benar untuk SNMPTN ini juga perankingannya itu juga ketat. Karena di sekolahan pun kita sudah tinggi, tapi di luar sana lebih tinggi itu masih banyak. Jadi harus disiapkan benar-benar dari kelas 10 seperti itu. Kalau emang ingin melalui jalur SNMPTN dengan nilai rapot. Bu, baik. Oh, iya. Dari yang lain?
SBM Untuk ya. jalur SNMPTN itu nggak lolos. Bagaimana? Suaranya putus-putus Mbak Ati. Ya, suaranya putus, Oh iya, putus. udah jelas belum? Sudah. Udah Oh, jelas. jadi tadi kan udah dijelasin SNMPTN tuh gimana-gimana. Nah, untuk misal tidak lolos SNMPTN itu, jalur selanjutnya itu jalur apa ya, Bu? Gimana caranya? Gitu. Oke, kalian juga jangan khawatir, masih ada banyak jalur untuk masuk ke universitas. Adapun di jalur SEPAN PTKIN. Nah, SEPAN PTKIN ini untuk jalur keislaman atau ke univ Islam seperti IAIN, UIN, ataupun STAIN. Nah, ini juga menggunakan jalur nilai rapot. Nah, di sini kalian menggunakan nilai rapot untuk mendaftar ke jurusan keislaman. Untuk khusus keislaman saja, tidak untuk universitas umum seperti itu. Nah, untuk jalur yang lain mungkin ada SBMPTN sama UMPTKIN itu menggunakan ujian tertulis seperti itu Mbak Atik. Bagaimana? Kalau ujian tertulis bayar nggak? Bu, Putus-putus Mbak Atik. cek. Ya, udah jelas. Udah masuk, Bu. Tadi kan ujian tertulis tuh. Nah, dari ujian itu soalnya tentang apa ya, Bu? Untuk tesnya kalau menurut kakak tingkat saya ya, kakak kelas saya yang udah kuliah itu katanya tes UMPTKIN atau yang lain itu menyangkut segala hal kalau tidak salah, Mbak Atik. Begitu sih katanya. Segala hal itu Oh, contohnya apa, Mas? Ya kayak matematika, IPA gitu, Mas. IPS, agama. Lebih ke agama sih yang banyak. Kan masuk UMPTKIN. Oh, Oke, Ibu akan menambahi sedikit terkait dari penjelasan Mas Aryo tadi. Benar Mbak Atik. Jadi di tes UMPTKIN ini perbedaannya itu di keislamannya, ada tambahan materi terkait Islamnya. Jadi ketika kita masuk mendaftar ke UMPTKIN di STAIN, IAIN maupun UIN, itu pasti ada terkait Islamnya, agamanya. Mungkin ada bahasa Arab ataupun fikih dan lain sebagainya. Nah, itu berbeda dengan ketika kita tes ke jalur SBMPTN atau universitas umum. Itu hanya umum saja materi terkait matematika, fisika, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, begitupun juga di UIN, STAIN atau IAIN. Ada pula itu, cuman ada tambahan soal-soal terkait agama. Nah, untuk IPA ataupun IPS itu tergantung jurusan yang akan kalian tempuh. Jadi, semisal kalian ingin masuk ke jurusan biologi murni, nah kalian harus mengambil di jurusan di ujian IPA itu ada bahasa Indonesia, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Nanti ada juga tambahan ujian di agamanya bahasa Arab dan terkait soal-soal agama, terkait fikih dan lainnya. Seperti itu Mbak Ati. Bu, sudah jelas. Oke, mungkin itu penjelasan dari Ibu terkait pendaftaran nanti setelah kalian lulus di SMA. Nah, setelah mengetahui seluk-beluk tadi, langkah apa yang akan kalian lakukan? Saya dulu ya, Bu ya. Ya, Kalau saya sih suaranya Mas Aliu. cek low 1 2. Mbak dengar? ya, Ya, dengar. Kalau saya sih kalau untuk penjelasan Ibu tadi saya harus dari sekarang sudah harus mempersiapkan diri ya, Bu ya. Lebih baiknya gitu ya untuk masuk ke perkuliahannya. Ya, Ya, bagus. itu sih Bu, lebih ke mempersiapkan diri. Ya, dan jangan lupa untuk berdoa dan berusaha. Itu yang paling penting. Dan Ya, saya komitmen berdoa. dari kalian untuk mau belajar dan berusaha untuk mencapai cita-cita kalian.
Seperti itu ya teman-teman. Oke. Bu. Nah, mungkin kira-kira semua sudah cukup paham ya mengenai terkait perencanaan studi lanjutnya nanti bagaimana, jalurnya apa aja. Nah, jadi kita akhir saja bimbingan kelompok ini, mungkin sudah waktunya 45 menit nih, kita sudah melakukan bimbingan kelompok. Tapi sebelumnya Ibu ingin mendengar kesan dan pesan kalian selama mengikuti bimbingan kelompok ini. Mungkin urut ya dari siapa dulu. Kalau dari saya sih Bu, kesannya enak. Maksudnya tuh kayak puas kita jadi tahu perjalanan kita selanjutnya menuju perkuliahan. Kalau pesannya sih tidak ada ya Bu ya. Sudah sih, itu aja. Oke, terima kasih Mas Alio. Dilanjut yang lain? Mungkin saya, Bu. Ya, Mbak Ati. Oh ya, suaranya jelas ya, Bu? Jelas. Kurang keras, Mbak. Oh ya, sudah keras ya. Jadi setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, yang pertama saya bisa mengenal teman tentunya dari kelas lain gitu ya, Bu. Terus kemudian dari bimbingan kelompok ini saya jadi tahu bagaimana sih cara, langkah-langkah, terus apa saja persyaratannya itu untuk untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Atik. Dari saya, Bu. Lanjut. Saya itu enak ya, Bu, karena saya itu bisa jadi tahu kemana tujuan hidup saya nanti, masa depannya kemana, saya jadi paham, Bu. Itu sih enaknya. Oke, terima kasih Itu Mas cukup itu, Bu. Joko. Mbak Amalia? Baik, kalau kesan dari saya senang sih Bu. Saya jadi merasa ada yang mendampingi, selain mendampingi juga diarahkan seperti kata teman-teman lain. Dari saya sendiri, saya menjadi merasa saya lebih punya etikat untuk berusaha untuk mempersiapkan dari saya sendiri belajarnya dan bagaimana langkah-langkahnya itu saya sudah harus mulai mempersiapkan dari sekarang gitu Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Alia. Terima kasih juga. Baiklah, Ibu kira kalian sudah bisa mengambil manfaat dari kegiatan bimbingan kelompok ini ya, walaupun secara virtual, berkaitan dengan topik yang telah kita bahas tadi nih. Perlukah sekiranya kita mengadakan bimbingan kelompok lagi? Tapi mungkin bisa tanya-tanya lebih seputar ini secara mendetail gitu Bu, di lain waktu. Oke, kalau jika memang nanti kita memungkinkan untuk bimbingan kelompok lagi, kita sepakati saja nanti ya. Mungkin dari Ibu mengucapkan banyak terima kasih nih dari teman-teman semuanya atas partisipasi kalian dalam bimbingan kelompok ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan di hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelumnya kita mengakhiri bimbingan kelompok ini, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Kegiatan kelompok ini kita selesai di hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi untuk meluangkan waktu kalian semuanya. Baik, kegiatan bimbingan kelompok ini Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Makasih Bu. Terima kasih, Bu.